Oke, saya nggak akan banyak bacot. Ini adalah Huawei Nova 13 Pro. Nilai jual utamanya ada di kameranya. Kamera belakangnya 50 megapiksel dan punya aperture yang bisa diubah-ubah. Dan kamera depan ganda dengan resolusi 60 megapiksel. Sesuatu yang nggak akan kamu temuin di smartphone brand lain untuk saat ini. Saya akan buka video ini dengan satu kata, salut. Ya, saya salut sama Huawei. Menurut saya belakangan ini Huawei tuh lagi seneng banget ngasih sesuatu yang berbeda. Huawei Mate X-T Ultimate, si smartphone lipat 3. Huawei Mate X6, smartphone lipat yang kameranya punya ultra chroma kamera. Ya, jadi hasil kameranya tuh bisa sama kayak yang dilihat mata. Terus ada Huawei Pura 70 Ultra, HP dengan variable aperture, and the list goes on. Selalu ada hal yang beda yang Huawei bawa di tiap lini produk yang mereka bawa ke Indonesia. Sekarang HP ini, Huawei Nova 13 Pro. Apa yang beda dari smartphone ini? Kameranya, yes, kameranya berbeda. Mulai dari kamera depannya. Huawei Nova 13 Pro ini tuh punya kamera depan 2 biji. Yang satu 60 megapiksel dengan autofocus, dan yang kedua ini tuh cukup unik ya. Lensa 8 megapiksel close up portrait front kamera. Jadi kamu bisa selfie dengan pembesaran optikal 2 kali. Selfie dengan pembesaran optikal buat apa? Ya, kamu jadi bisa dapat hasil foto selfie yang lebih close up. Kalau saya sih jujur ya, jarang ya selfie muka aja. Tapi mungkin ada sobat yang suka selfie yang lebih close up, sehingga terlihat detail make up atau hasil skincare selama ini. Saya malah lebih termanjakan sama kamera depan yang 60 megapikselnya. Kamera depan ini autofocus dan wide angle juga. Hasil fotonya tuh bagus banget. Tajam karena ada autofocus, dynamic range juga oke, jadi hasil foto selfie-nya tuh keren banget. Kayaknya ini adalah smartphone dengan kamera depan paling bagus yang ada di pasaran untuk saat ini. Saya tahu ya, sampel yang digunakan ini banyaknya Om Ir karena ya dia sempat jalan-jalan ke Jogja dan dia tuh pakai HP ini buat foto-foto. Kemudian kamera depannya ini juga cukup wide ya, ada 4 focal length yang bisa dipilih. Foto ramean atau mau ngasih lihat pemandangan di belakang itu tuh enak pakai mode kamera depan yang paling wide. Kalau ada temen yang kebetulan ngedip pas ambil selfie, bisa kamu benerin pakai fitur AI Best Expression-nya. Keren kan? Tapi bagian yang paling saya suka adalah mode high res di kamera depan. Kamu tuh bisa dapat hasil foto selfie yang super detail. Warnanya natural, tone-nya jadi mirip kamera digital. Plus punya depth of field yang lumayan tebal. Saya suka banget sama hasilnya. Nah, itu baru kamera depan. Kamera belakangnya juga ada yang spesial. Terdiri dari 3 kamera. Kamera utama 50 megapiksel OIS dengan adjustable aperture, 12 megapiksel telefoto kamera dengan optical zoom 3 kali, dan ultra wide 8 megapiksel sebagai pelengkap. Nah, tadi saya sebut adjustable aperture. Kenapa namanya begini? Bukan variable aperture kayak di Huawei Pura 70 Ultra. Karena aperture-nya hanya bisa diset di 4 pilihan, f1.4, f2, f2.8, dan f4. Tapi jangan salah, ini tuh bukan suatu kekurangan ya, karena smartphone flagship brand lain saat ini pun nggak punya fitur buat ganti-ganti aperture kayak begini. Fungsinya buat apa sih? Tentu fungsi utamanya adalah untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Tapi hadirnya adjustable aperture ini akan ngasih hasil kamera yang lebih optimal sesuai sama kondisi. Pas siang hari bisa pakai f4, jadi hasil fotonya juga bisa lebih tajam, dan di malam hari bisa pakai f1.4 yang bisa masukin lebih banyak cahaya sehingga hasil foto tuh lebih celing. Kalian bisa lihat ya hasil kameranya, pas siang hari tajam bener. Ketajaman fotonya tuh bisa rata ke semua bagian. Thanks to ya aperture 4.0-nya. Dynamic range-nya juga terbilang cukup luas. Nggak sempurna sih, masih ada bagian shadow yang agak terlalu gelap. Tapi overall ini tuh hitungannya masih bagus. Ingat, ini bukan smartphone belasan juta loh ya. Hasil foto low light-nya juga bagus, warnanya tuh konsisten. Hadirnya OIS juga ngebantu buat ngambil foto tanpa menggunakan tripod. Foto malam hari tanpa mode night pun hasilnya tuh cukup tajam. Tapi kalau kamu misalnya pakai mode night, tentu hasilnya jadi makin bagus. Noise tuh jadi lebih sedikit. Mode high res tentu tersedia juga di HP ini buat memaksimalkan ukuran sensornya. Detail tentu jadi lebih banyak yang ditangkap tanpa terlihat overprocess. Di bagian high res ini tuh ada 2 mode ya, 50 megapiksel tanpa AI dan 50 megapiksel dengan AI. Kalau tanpa AI, shutter speednya jadi lumayan cepet. Tapi kalau pakai AI, shutter speednya tuh jadi sekitaran 3 detik. Hasil fotonya jadi lebih vibrant, cuman untuk detail saya lihat malah sedikit turun. Lensa kedua yang punya resolusi 12 megapiksel OIS dan optical zoom 3 kali ini lebih cocok buat dipakai foto-foto potret ya. Hasilnya bisa sobat lihat, di kondisi tertentu hasilnya tuh cakep banget. Tapi kadang di beberapa kondisi bokehnya masih suka kurang rapi sedikit.
Lensa ketiga yang 8 megapiksel hadir sebagai pelengkap, tidak spesial tapi esensial. Karena kalau nggak ada lensa ultrawide tuh jadi kurang luwes aja tuh pas foto-foto. Kadang kita butuh lensa ultrawide soalnya ini. Nah untuk video, silahkan Om Irwan. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan dengan lensa ultrawide. Makanya kalian lihat ini wide banget. Dan saya tuh posisinya itu nggak terlalu jauh ya si handphonenya dari sini gitu. Ini kelebihan dari handphone ini karena dia punya lensa ultrawide di bagian depan, jadi kita bisa bikin konten macam vlog seperti ini dengan sangat mudah. Ditambah lagi, dia bisa merekam video di 4K 30 fps, yang mana menurut saya ini udah lebih dari cukup dan video yang ditangkap sudah sangat tajam seperti yang kalian lihat sekarang. Begitu. Jadi untuk kalian yang berniat mencari handphone yang enak buat dibikin konten, saya rasa handphone ini salah satu pilihan yang terbaik dari Android karena memang punya kapabilitas kamera depan yang sangat-sangat bagus. Punya spesifikasi yang paling tinggi di antara handphone-handphone lain. Dan seperti yang kalian tahu, nggak ada handphone lain yang punya kamera depan 60 megapiksel, ultra wide, dan autofocus. Memang luar biasa si Nova. Sementara ini saya rekam menggunakan kamera belakang, sekali lagi beresolusi 4K 30 fps. Kualitas videonya menurut saya bagus, tajam tentunya dalam pencahayaan yang cukup baik, dan ada beberapa footage yang menunjukkan bahwa stabilisasinya cukup bagus karena dia juga punya OIS, jadi tidak terlalu berguncang videonya walaupun kita banyak bergerak gitu. Tapi yang pasti untuk kemampuan merekam video kamera depan dan belakangnya sudah jauh lebih baik daripada ekspektasi saya, karena saya berpikir bahwa seperti yang lain gitu, brand-brand lain yang bisa ngasih resolusi gede tapi kemampuan merekam videonya biasa aja. Bahkan untuk kamera depannya jarang banget ada yang bisa ngasih fitur perekaman 4K di 30 fps. Dimana di handphone ini, Huawei Nova 13 Pro ini, kita bisa melakukan itu. Dan yang paling keren adalah kita bisa nge-switch kamera belakang dan kamera depan langsung pada saat kita ngerekam. Nggak percaya? Kita lihat. Set! Bah! Otomatis nge-switch ke kamera depan. Yang mana ini kepake banget kalau misalkan kalian mau jalan, terus kalian menceritakan sesuatu, tanpa harus kalian muter-muter untuk buat nunjukin, kalian bisa switch aja kameranya ke bagian belakang dan ngeliatin apa yang kalian lihat. Ini tuh sangat-sangat vlogger friendly sekali. Kameranya oke. Nah itu dia nilai jual utama dari smartphone ini. Semuanya ada di kamera. Sisanya gimana? Well, untuk desain, saya suka desain smartphone Huawei itu selalu original ya. Nggak kelihatan kayak smartphone brand lain. Yang warna hijau yang saya pakai ini ada patternnya gitu. Namanya plate rhythm. Looks-nya juga stylish ya. Modul kameranya juga lonjong dengan tulisan Nova kecil-kecil kayak begini. Menurut saya keren sih. Frame-nya, ini plastik sih, bukan logam. Tapi ya nggak bikin looks-nya jadi jelek kok. Untuk sertifikasi masih di IP65. Aman kena debu dan hujan, tapi nggak bisa buat nyemplung di air ya. Hati-hati lu. Untuk layarnya, bagus. Ini layarnya kelas flagship bahkan. Pakai LTPO OLED dengan bentang 6,76 inch, support HDR, DCI-P3 color game mode, dan karena LTPO, dia tuh support variable refresh rate, mulai dari 1 sampai 120 Hz. Nah, punya layar LTPO ini emang ngebantu banget buat punya ketahanan baterai yang baik. Dipakai buat ambil foto dan video seharian di Jogja, itu tuh baterainya bisa bertahan seharian. Support pengecasan maksimal di 100 watt juga, ngecas 9 menit doang. Udah 50% edan coy, digaspol sama dia. Sementara untuk spesifikasi internalnya, dia tuh pakai RAM 12GB dan storage 512GB. Udah sangat cukup sekali untuk kebutuhan beberapa tahun ke depan. Terus chipsetnya tentu pakai chipset buatan Huawei sendiri, yaitu Kirin 8000. Benchmark Antutunya ada di sekitar 600 ribuan. Lumayan lah, dipakai main game MOBA tentu masih cukup. Nah, buat yang khawatir soal Google, kamu bisa kok install aplikasi Google yang kamu butuhkan lewat Huawei App Gallery. Saya sendiri sengaja pakai Huawei Mate X6 sebagai smartphone sehari-hari. Nggak ada masalah. Game favorit saya itu ada di sini dan aplikasi apapun berjalan dengan nyaman. Paling beda dikit doang. Kalau sebelumnya cari aplikasi itu di Google Play Store, ini carinya ya di Huawei App Gallery. Aplikasi lain kayak Netflix, Gojek, OVO bisa di-download via Gbox yang kamu tinggal download lagi via Huawei App Gallery. Bahkan selanjutnya kamu tuh bisa install Play Store di sini lewat Gbox. Jadi bisa install app apa aja. Genshin, Kopi Kenangan, Halodoc, ya tinggal download doang. Kagak ribet dah, swear. Kalau misalnya masih bingung, takut kenapa-napa, Huawei itu bahkan sediain pusat bantuan
101 lewat WhatsApp khusus untuk pengguna smartphone dan tablet. Kamu bisa langsung hubungi aja nomor ini. Nih, 08810808. Ya, baca aja dah. Mendingan ditulis daripada gue bacain. Hal terakhir yang menurut saya cukup appealing adalah harganya. Pas pegang HP ini, saya jujur khawatir harganya bisa sampai 9 jutaan. Karena kan saya bandinginnya sama harga luar ya. Ternyata harganya di 8 jutaan. Bahkan kalau beli sekarang lagi promo nih di 7 jutaan. Nah, kalau 7 jutaan berarti ini adalah smartphone dengan harga mid-range, tapi kameranya standar smartphone premium. Layarnya juga layar flagship. Kalau kamera adalah hal yang paling kamu butuhkan dari sebuah smartphone, maka Huawei Nova 13 Pro ini adalah pilihan yang bagus.